Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Puspaning Tias, mahasiswa tingkat 1 program studi S1 Keperawatan, Stikes Muhammadiyah Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang kolesterol yang akan dilakukan kepada Ibu Lina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apakah benar dengan Ibu Lina? Iya benar. Oh, Mbak yang semalam saya chat ya? Iya, Ibu. Oh, silakan duduk Mbak, saya mau siap-siap dulu ya. Iya, Bu, baik. Bu, perkenalkan, saya Restika Puspaning Tias. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai kolesterol. Terkait kontrak waktu kemarin, Ibu menghubungi saya buat berkonsultasi masalah kolesterol ya, Bu ya? Iya Bu. Benar ya, Bu? Iya. Ya, baik Ibu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari kolesterol, penyebab, tanda dan gejala dan juga yang lainnya ya, Bu. Ya, Ibu apakah sudah tahu apa itu kolesterol, Bu? Menurut saya, kolesterol itu penyakit yang terjadi akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak. Oh iya Ibu, jawabannya sudah mendekati hampir benar ya Bu ya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan secara rinci ya Bu ya. Jadi Bu, kolesterol itu betul adalah jenis lemak yang bisa disebabkan dari makanan yang ada di dalam tubuh. Tetapi kolesterol juga sebetulnya memiliki fungsi bagi tubuh. Namun, jika kadarnya melebihi batas normal, maka kolesterol itu akan menumpuk di pembuluh darah dan juga dia dapat membentuk flak sehingga dia dapat menyumbat pembuluh darah seperti itu. Yang selanjutnya ada fungsi kolesterol bagi tubuh, yang itu tadi ya Bu ya. Mengapa kolesterol itu dipentingkan bagi tubuh? Karena dia dapat digunakan untuk memproduksi selaput sel dan juga beberapa jenis hormon Bu. Beberapa fungsi tubuh lainnya juga. Terus supaya tetap sehat juga Bu. Nah, ada yang namanya low density lipoprotein atau yang disebut dengan kolesterol jahat. Nah, mengapa dia disebut dengan kolesterol jahat? Karena dia itu berpotensial menimbulkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, ada juga yang disebut dengan high density lipoprotein atau kolesterol baik Bu, kebalikannya dari kolesterol jahat. Dia dikatakan kolesterol baik karena dia dapat bekerja untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah oleh ini tadi Bu, low density lipoprotein ya Bu ya, dan juga triglycerid. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Nah, baik Bu, kita lanjut ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya ada penyebab dari kolesterol. Yang pertama itu dari kurangnya berolahraga dan juga melakukan aktivitas fisik. Kebanyakan sih ibu-ibu sudah melakukan banyak aktivitas fisik ya Bu kalau di rumah tangga. Yang kedua itu ada mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Saya yakin ibu sih tidak mengkonsumsi itu, tetapi ibu harus tahu bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol itu dapat menyebabkan kolesterol. Selanjutnya ada mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh seperti gorengan dan juga susu full cream ya Bu ya. Kebanyakan sih kalau ibu yang di rumah tangga itu pengen yang instan, gak mau capek, itu jalan satu-satunya cari yang gampang aja ya Bu ya. Tetapi di situ perlu ibu ketahui banyak mengandung lemak yang dapat menyebabkan kolesterol ya Bu ya. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari kolesterol. Yang pertama bisa mudah lelah, yang kedua itu suka mengantuk, yang ketiga nyeri kaki. Mengapa dia dapat menyebabkan nyeri kaki? Karena sebetulnya arteri yang menyuplai darah ke kaki itu menyempit Bu, sehingga pembuluh darahnya tidak lancar Bu. Nah, yang keempat itu ada tengkuk terasa pegal-pegal, yang kelima ada nyeri dada, yang keenam terjadi eksantomata atau penumpukan kolesterol, pembengkakan berbentuk bulat dan berwarna kuning. Yang ketujuh ada terjadi eksantelasma, bercak kuning di bawah kelopak mata. Dan yang terakhir muncul gumpalan di urat. Seperti itu. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Bu. Lanjut, di sini ada makanan penyebab kolesterol Bu. Yang pertama ada makanan cepat saji seperti junk food, kemudian burger, kemudian pizza, mie instan, terus ada es krim, ada steak, ada telur, makanan laut, cumi, udang, seperti itu. Kemudian jeroan Bu, jeroan. Terus daging bebek dan juga keju dan susu, seperti itu.
Selanjutnya ada cara pencegahan dan makanan yang dapat menurunkan kolesterol, Bu. Tahu Ibu bagaimana sih Bu cara pencegahan kolesterol? Tidak tahu. Belum tahu ya Bu ya. Baik Ibu, di sini ada cara pencegahannya. Yang pertama itu menerapkan pola makan yang sehat seperti yang tadi, mengurangi makanan yang cepat saji, mengurangi stik, kemudian telur dan lain-lain. Boleh mengkonsumsi itu tetapi jangan terlalu sering ya Bu ya. Kemudian menurunkan berat badan yang berlebih, maksudnya yang obesitas Bu, kelebihan berat badan itu dengan melakukan olahraga secara teratur mungkin bisa mengurangi berat badan tersebut. Terus menghentikan kebiasaan merokok. Untuk suaminya Bu, kalau merokok suruh dikurangin ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada makanan yang dapat menurunkan kolesterol. Nah, yang pertama ada beras merah, gandum, bayam, seledri, buncis, kedelai, ikan yang mengandung omega 3 dan juga ikan salmon. Nah, ada pengobatan kolesterol. Nah, sebelum ibu berobat ke dokter, sebelum ibu dikasih obat dari dokter, dokter itu akan menyarankan untuk menjalani gaya hidup yang sehat Bu, seperti rutin berolahraga, kemudian berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, apa sih dokter itu menjalankan pola makan sehat itu seperti apa? Yang pertama, ibu dapat mengkonsumsi makanan tinggi omega 3 seperti ikan, alpukat, dan juga kacang-kacangan. Mudah didapatkan ya Bu ya, seperti ikan, alpukat, dan juga kacang-kacangan. Yang kedua, ada mengkonsumsi sayur dan buah-buahan seperti bayam, brokoli, jeruk, dan apel, dan juga buah beri. Yang ketiga, ada menghindari atau membatasi konsumsi daging merah, kuning telur, dan juga produk susu tinggi lemak Bu. Yang keempat, menghindari konsumsi kue, biskuit, makanan cepat saji, dan makanan yang digoreng. Ibu sudah tahu kan? Ibu belum tentu tahu bagaimana gorengan itu digorengnya dengan minyak yang masih baru atau sudah lama ya Bu ya. Nah, jadi ibu bisa menguranginya. Selanjutnya ada jika kolesterol ibu tidak kunjung turun meskipun ibu sudah mempraktikkan gaya hidup sehat, maka dokter juga akan meresepkan obat Bu. Pertama itu ada obat golongan statin seperti atorvastatin dan juga simvastatin. Yang kedua ada obat penghambat penyerapan kolesterol seperti ezetimibe. Yang ketiga ada obat pengikat asam empedu seperti kolestiramin atau kolesevalam. Yang keempat ada obat penurun trigliserida seperti fenovibrat dan juga niacin. Nah, di samping menurunkan kadar kolesterol, dokter juga akan melakukan penanganan pada penyakit yang meningkatkan resiko terjadinya kolesterol tinggi, Bu. Seperti itu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Dari penjelasan pengertian, kemudian penyebab, tanda dan gejala, makanan yang menyebabkan, kemudian cara pencegahannya, ada yang makanan yang menurunkan juga, dan juga pengobatan dari kolesterol. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu, sudah cukup. Baik Ibu, jika sudah cukup, saya harap untuk kedepannya Ibu dapat menerapkan semua ini, apa yang sudah saya paparkan, itu dapat diterapkan di kemudian hari. Semoga ini juga dapat bermanfaat untuk Ibu dan juga keluarga Ibu ya Bu ya. Terima kasih atas penjelasannya Mbak dan juga telah menyempatkan datang ke sini. Ya Ibu, sama-sama. Jika Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.